Blak-blakan Oga wajib lapor ke polisi, Nikita Mirzani pilih masuk bui. Adalah wajib lapor terakhir aku di Serang, Banten. Bukan Amin, aku yang pengen ini terakhir. Karena buat aku nggak fair ya, karena si pelapor juga kan si Dito Mahendra ini dipanggil ke Polres Jakarta Selatan sudah 2 kali dengan alasan tidak patut aja tidak apa-apa. Loh ini kan udah dikasih contoh nih, kita misalnya patut ya kan, wajib lapor Senin Kamis, pagi-pagi kadang-kadang nyetir sendiri, pagi-pagi buta gitu kan, karena kalau udah mulai siang kan Serang ini cukup padat gitu kan, hampir-hampir macet gitu. Jadi aku udah nggak mau wajib lapor lagi. Kalau mau tangkap aku boleh dengan 4 syarat. Pertama, tidak boleh nangkap aku di subuh-subuh buta karena aku masih ngantuk dan tertidur. Kedua, tidak boleh menangkap aku di daerah publik bersama anak, mau mall kayak atau apapun itu. Ketiga, penjarain dulu Dito Mahendra dan Nindya Ayunda. Keempat, baru penjarain aku. Tapi habis itu aku minta 1 sel sama Nindya Ayunda. Wah, Kenapa? Ya 1 sel aja. Kalau sama-sama di dalam penjara kan bebas. biar Iya. Nindinya curhat gitu. Ya apapun itu. Biar discuss gitu. Pokoknya aku mau ini kasusnya jalan lagi kalau itu 4 syarat itu sudah dilakukan oleh Jakarta Selatan dan Polres Serang Banten biar fair gitu. Karena ini kan kasus sampah, kasus receh. Orangnya juga siapa nggak tahu, bukan orang penting di Indonesia juga gitu kan. Jadi maaf, yang namanya musibah itu ada 3 kelas. 1, musibah itu ujian. Yang kedua, musibah itu teguran. Yang keempat, musibah itu adalah azab. 1, musibah itu adalah ujian. Walanabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi wat tsamarat. Wabasyiris sabirin alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini ujian dari Allah. Buat apa? Biar harkat derajat kita di hadapan Allah naik. SD ujian, lulus naik SMP. Ujian, lulus naik SMA. Ujian, lulus naik S1. Terus kalau lulus. Makanya kalau kita dapat ujian, musibah, jangan rewel, atasi. Allah mengatakan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah pun berfirman wa may yattaqillaha yaj'al lahu mahrajan. Seberat apapun masalah, jalan keluarnya ada. Ini ujian, titik. Yang kedua, teguran. Teguran itu kalau ada orang melakukan kesalahan, ditegur nggak sama kita? Tegur dong, Mas. Sama. Ketika kita diuji tidak lulus, melakukan perbuatan salah, Allah nggak akan tinggal diam. Pasti Allah menegur kita. Apa teguran dari Allah? Menyadarkan bahwa yang kamu kerjakan selama ini salah. Anda silahkan lihat. Wa ma asabaka min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Surat Asy-Syura ayat 30. Musibah yang menimpa kalian semuanya karena kesalahan kalian sendiri. Mohon ampun kalian kepada Allah dengan ampunan yang banyak. Maaf, kenapa sekarang banyak sekali musibah? Kenapa sekarang banyak sekali kejadian-kejadian yang tidak menenangkan kita? Boleh jadi kebakaran, tawuran massal, geng motor, penyakit yang banyak. Maaf, kata Allah dalam ayat ini, jangan menyalahkan orang, tapi ngaca apa sih kesalahan saya sehingga dapat musibah seperti ini. Ini teguran dari Allah. Biar kita berkaca bahwa apa yang kita lakukan selama ini sangat salah di hadapan Allah. Makanya koreksi diri. Ketika kita kena musibah, jangan nyalahin orang. Gara-gara Allah toh gua begini, gara-gara lu salah. Kata Allah, tegur diri kita. Ngaca, apa kesalahan saya? Rasul bersabda, ada 5 perkara yang menyebabkan musibah datang, teguran dari Allah. 1, zina yang terang-terangan. Saya tanya, sekarang sudah ada nggak orang berbuat zina terang-terangan? Banyak. Perzinahan dilokalisir. Perbuatan lacur, maaf, ada yang disebut legal, ada yang ilegal. Mau legal, mau ilegal, yang namanya pelacuran hukumnya haram. Jangankan zina, PDKT-nya itu diharam. Wala taqrabuz zina innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila. Jangan kalian mendekati perbuatan zina, perbuatan keji dan sangat hina.
bau PDKT, apalagi zinanya punten sekarang. Tidak sedikit yang namanya ada zina online. Iya Pak ya? Ya. Diperjualbelikan. Prostitusi online. Iya. Itu banyak sekarang. Artinya terang-terangan kan jual diri. Ada rumah tempat, namanya tempat apa? Rumah ngejahit, Pak jahit, rumah bordir. Rumah bordir. Rumah bordir. Ini Masya Allah. Maaf, ada sebagian yang konon tempat pijit, tapi yang dipijit yang lain tidak semua, sebagian. Ini nyata kan? Nyata, Mak. Ini dilokalisir, diperbolehkan. Masya Allah. Nauzubillahi min dzalik. Ya marah Allah. Yang pertama, orang berbuat zina yang terang-terangan mendapatkan teguran ajab dari Allah. Artis Nikita Mirzani harus menjalani wajib lapor pada setiap pekan karena terjerat kasus UU ITE di Polresta Serang atas aduan Dito Mahendra. Setelah beberapa kali melakukan wajib lapor, kini Nikita Mirzani mengaku lelah harus bolak-balik Polres dan memilih masuk BUI tapi ada syaratnya. Jadi aku udah nggak mau wajib lapor lagi, kata Nikita dalam video yang diunggah oleh akun TikTok @fd.infotainment dikutip pada Senin, tanggal 5 September tahun 2022. Kalau tangkap aku boleh dengan 4 syarat, lanjutnya. Syarat pertama, Nikita tidak mau ditangkap pada saat subuh karena ia masih istirahat pada waktu itu. Syarat kedua, ia tidak mau ditangkap di ruang publik seperti di mal, apalagi saat bersama anaknya. Ketiga, penjarain dulu Dito Mahendra dan Nindi Ayunda, katanya. Setelah itu ia siap dimasuk BUI, dengan syarat ia dimasukkan satu sel dengan Dito dan Nindi. Kalau sama-sama di dalam penjara kam bebas, ujarnya. Sontak saja pernyataan Nikita Mirzani pun mendapat beragam tanggapan dari warga. Artis Nikita Mirzani harus menjalani wajib lapor pada setiap pekan karena terjerat kasus UU ITE di Polresta Serang atas aduan Dito Mahendra. Setelah beberapa kali melakukan wajib lapor, kini Nikita Mirzani mengaku lelah harus bolak-balik Polres dan memilih masuk BUI tapi ada syaratnya. Jadi aku udah nggak mau wajib lapor lagi, kata Nikita dalam video yang diunggah oleh akun TikTok @fd.infotainment dikutip pada Senin, tanggal 5 September tahun 2022. Kalau tangkap aku boleh dengan 4 syarat, lanjutnya. Syarat pertama,